着戦。旅行に行ってたわけじゃないんだ。助かったんだよ、なるみ兄ちゃん。Cerita ini dimulai dengan seorang anak yang tengah berlari dan tak sengaja menabrak seorang badut jalanan. Anak tersebut bernama Masaru. Namun di sisi lain, sang badut tiba-tiba tercekik kesakitan yang ternyata ia menderita penyakit langka, di mana ia harus membuat seseorang tertawa. Dan jika terlambat, orang tersebut akan mati seperti tercekik. Walau ia bergaya-gaya, namun tetap tidak ada yang tertawa. Beruntung saja, hanya Masaru saja yang tertawa. Dan badut itu pun selamat. Badut itu bernama Narumi. Saat ia ingin berterima kasih, Masaru diculik oleh 3 orang misterius. Tak tinggal diam, Narumi pun mencoba menolongnya. Namun, penculik tersebut bukanlah manusia seperti biasanya, melainkan seperti boneka yang bergerak, membuat Narumi terheran-heran melihatnya. Dalam penjelasannya, ternyata Masaru berasal dari keluarga Saiga. Ayahnya sendiri merupakan orang terkaya yang sekarang telah meninggal. Itulah kenapa Masaru jadi incaran untuk mendapatkan harta warisan miliknya. Dengan ilmu bela diri dari Cina, Narumi mencoba menahan mereka. Namun kereta itu tetap lepas kendali. Di kereta itu, Masaru menangis-nangis, meminta maaf karena telah melibatkan Narumi ke dalam masalahnya. Di situ Narumi pun melompat mengorbankan dirinya. Walaupun sudah begitu, tetap saja Masaru dihadang oleh boneka tersebut. Di saat Masaru ketakutan setengah mati, muncul seseorang dengan sebutan Shirogane, wanita cantik yang merupakan anak buah kakeknya dulu. Ternyata ia pengendali boneka pamungkas yang ada pada koper besar milik Masaru. 坊ちゃまのおじいさまはあれをアルルカンとお呼びでした。 Dengan mudah ia berhasil mengalahkannya. Akan tetapi saat Narumi kembali, Shirogane malah menganggap Narumi sebagai penjahat. Nah, saat ingin menghentikan mereka, Masaru lah yang terkena imbasnya. Di sana Narumi ingin membantunya, namun Shirogane tetap saja menolak karena tidak mempercayainya. Walaupun sudah berkeliling, namun rumah sakit di sana kebanyakan tutup karena hari itu adalah hari Minggu. Narumi pun pada akhirnya memaksanya untuk mengikutinya. Lalu sampailah ia ke seorang dokter kenalan dari Narumi yang membuat Masaru masih selamat. Namun lagi-lagi datang seorang musuh yang memiliki boneka tangguh. Boneka-boneka seperti itu mereka sebut dengan karakuri. Nah, di situ mereka pun beradu karakuri dengan sengit. 僕は一体。マには人形相手ってのも面白い。この一撃はコンクリートの壁を。アマシオ戦いのアート。コラン。 Walaupun Shirogane memenangkannya, namun dari belakang Masaru berhasil diculik. Akan tetapi Narumi pun juga beraksi. Alhasil mereka akhirnya kabur. Namun di saat itu juga Narumi membutuhkan seseorang untuk tertawa, yang ternyata ia menderita penyakit Zonapa. Beberapa kali ia mencoba membuat orang tertawa, namun karena tampangnya yang menakutkan, hal itu malah membuat orang-orang ketakutan. Kemudian Shirogane datang dan memarahinya karena melakukan hal yang tak berguna. Namun hal itu terlihat konyol, membuat orang-orang yang melihatnya ikut tertawa. Singkat cerita, mereka beristirahat di suatu rumah. Namun nampak di sana ada seseorang yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Di sisi lain, Masaru kagum dengan bela diri dari Cina itu. Masaru ingin kuat seperti Narumi. Namun ia tidak percaya diri. Narumi pun menjelaskan bahwa dirinya pun dulu seperti itu.
bahkan lebih cengeng dari Masaru dengan menunjukkan fotonya, yang membuat Masaru lebih percaya diri. Di tengah malamnya Masaru pergi ke toilet sendirian. Nah, ternyata hal itu sudah ditunggu-tunggu oleh para penjahat. 白金しまった。白金今助ける Alhasil Masaru berhasil diculik oleh mereka. Namun datang penjahat sebelumnya. Sebut saja Mas Gondrong. Nah, Mas Gondrong ini mengatakan ia akan membantunya. Mengapa? Karena pihak yang tadi itu merupakan saingannya. Walaupun Sirgone tidak percaya begitu saja, namun ia juga tidak memiliki pilihan lain selain mengikutinya. Ternyata nih teman-teman, Masaru diculik oleh sang paman. Di balik senyumannya itu, ia berniat mengambil warisan ayah Masaru. Di sisi lain, Narumi pergi ke tempat yang dikatakan Mas Gondrong, dan mereka pun bertarung mati-matian di sana. Hingga mereka bertemu dengan lawan yang cukup tangguh, dengan karakuri berupa kemampuan bom. Bahkan ia meremehkan karakuri milik Sirogane. そしてアルルカン。 人形の練習を始めたらしいわ。 Namun kesambungan wanita itu lenyap saat Sirogane dengan mudah menghabisinya. Di lain cerita, Masaru berusaha kabur dari sana. Namun sang paman mengejarnya dengan tatapan mengerikan dan memaksanya untuk menjadi anak angkatnya. Masaru setiap kali menolaknya, membuat sang paman terus menyiksanya dan memperlihatkan dua temannya mati, yang padahal mereka masih hidup. Hal itu menjadi kesempatan Masaru untuk kabur dari sana. Melihat perjuangan teman-temannya, ia menjadi teringat dengan perkataan Narumi yang tak boleh menyerah dan berusaha lebih kuat. Hal itu membuatnya memberanikan diri untuk terjun dari atas menara. Namun di bawah sana nampak Mas Gondrong hampir dibunuh. Dan beruntung Masaru jatuh di kepala musuh Mas Gondrong. Di situ juga dirinya terkejut melihat mata Masaru yang berbeda dari sebelumnya. Tiba-tiba Masaru mengatakan bahwa ia menyewa Mas Gondrong dengan harga yang mahal agar mau menjadi sekutunya, dan nampaknya Mas Gondrong mau menerima ajakannya. Sebelumnya, Sirogane terjatuh saat sedang mencari Masaru. Narumi yang kebetulan penyakitnya kambuh mencoba untuk menolongnya. Namun pada akhirnya ia juga ikut terjatuh sambil melindungi Sirogane yang membuat badannya berlumuran darah. その傷はまさか。俺の年だ Di situ Narumi mencoba membuatnya tertawa. Namun lagi-lagi gagal karena Sirogane dilatih bagaikan boneka yang membuatnya tidak memiliki perasaan. お前は俺の女になるいいだろうだからお前は Namun aneh, walau tidak tertawa, penyakit Janavanya telah menghilang. Singkat cerita, Masaru dan rekannya tiba di ruangan si paman, dan ia terkejut melihat Narumi tengah disiksa oleh pembunuh. Dari CCTV, sang paman membuat perjanjian agar ia mau menjadi anak angkatnya, dan tentunya akan melepaskan mereka berdua. Di tengah kebingungan itu, Masaru melakukan gerakan yang pernah ia lihat dari Narumi.ここからあの塔まで飛び移るですってそんな無茶なこのどさくさん中冷静に距離やスピードを読んでいたんですかい砲台の方よろしくお願いしますよ Pada akhirnya Masaru berhasil bertemu dengan mereka. Namun pembunuh itu lagi-lagi datang yang ingin menangkap Masaru. Hal tersebut membuat Narumi sangat marah melihat Masaru babak belur. でも怒っているから。お坊ちゃまの傷だらけの姿。よそ見はダメよ。 Hingga mereka berdua dikalahkan dan menyuruh Masaru untuk lari. Namun ia bertekad agar tidak akan pernah lagi meninggalkan teman-temannya dan mengambil boneka milik Sirogane. Asal kalian tahu bahwa mengendalikan boneka tersebut sangatlah susah. Bahkan Sirogane saja mempelajarinya seumur hidupnya. Sedangkan Masaru hanya mengingat satu gerakan dari Sirogane.
Lalu terjadi ledakan di sana, yang membuat mereka terpaksa menggunakan tali. Shirogane didahulukan oleh mereka, namun tiba-tiba Masaru terperosok, membuat Narumi kembali menyelamatkannya, yang padahal penyakitnya kembali kambuh. Dengan tenaga yang tidak ada, ditambah penyakitnya yang kambuh lagi, membuat dirinya hanya menjadi tameng bagi Masaru. Narumi mengatakan bahwa apapun yang terjadi, tetaplah semangat, walaupun itu menyakitkan. Sampai Masaru mengira mereka selamat, namun padahal itu hanya tangannya saja yang tersisa. なるみ兄ちゃんがいなくなってから 2 bulan telah berlalu. Kini Masaru menjadi anak dengan harta berlimpah. Ia juga kembali bersekolah. Mungkin kelas 6 SD kali ya teman-teman. Walaupun kaya, ia lebih memilih berjalan kaki ke sekolah. BTW, Shirogane juga ikut sekolah, dekat dengan Masaru. Seperti sekolah pada umumnya, pastinya terdapat bocah nakal yang membuli Masaru. 食べればこれくらいなんだあいつ。ええうまいね着席。異常な手をいろりの焚き火にかけ、今から35 Mereka terkejut. Tidak seperti biasanya, Masaru lebih sering tersenyum walau tengah dibuli. Sampai Masaru dipukul dan tak sengaja memperlihatkan bekas luka di kepalanya. Agar tidak ada yang salah paham, ia pun menjelaskan semuanya.